Kenapa harus kita libatkan, harus dalam setiap aktivitas ibadah kita harus kita libatkan Allah, kemudian kita harus pasrahkan dan dikembalikan kepada Allah. Ini ada 3 hal pokok yang mendasari tentang hal ini. Yang pertama, manakala orang itu melakukan amal ibadah ataupun segala urusan, kemudian tidak melibatkan Allah, tidak dikembalikan, tidak dipasrahkan kepada Allah, ketika dia gagal, maka dapat dipastikan dia pasti putus asa atau kecewa kepada Allah. Kalau cuma sedih mungkin itu manusiawi. Tapi kalau kecewa kepada Allah, putus asa, ini kan tidak tepat ini. Meskipun kita pahami bahwa bahasa putus asa itu macam-macam, ya levelnya macam-macam. Maka tidak janggal manakala ada orang sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kemudian gagal sehingga dia naudzubillah min dzalik sampai bunuh diri, stres dan lain sebagainya. Ya, karena kuncinya satu, ya, tidak dilibatkan Allah di dalamnya dan kemudian tidak dipasrahkan kepada Allah. Yang nomor 2, kalaupun orang itu ketika melakukan ibadah kemudian dia berhasil, maka keberhasilannya ini tidak bisa kita katakan keberhasilan yang secara hakiki. Kenapa? Karena keberhasilan itu mesti dia akan menjadi orang yang sombong. Kenapa? Karena merasa dia orang hebat. Ya, merasa hebat, ini tanpa Allah pun juga bisa saya lakukan. Seolah-olah kita katakan demikian. Meskipun saya katakan nanti taraf dari kesombongannya juga levelnya macam-macam. Dan yang paling akhir dalam pembahasan ini adalah ketika segala sesuatu itu ya di dalamnya kita libatkan Allah, kemudian kita pada akhirnya kita pasrahkan kepada Allah, kita kembalikan kepada Allah, maka ketika berhasil, sukses, maka keberhasilannya itu, upaya dan keberhasilan itu akan abadi dan akan terus dikenang selamanya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Itu keistimewaannya kenapa kita harus semuanya itu dalam aktivitas ataupun amal ibadah itu harus melibatkan Allah dan dikembalikan kepada Allah. Salah satu contohnya saja, seperti kitab Al-Jurumiyah. Kitab Al-Jurumiyah itu kitab kecil, dikarang oleh ulama dulu, dan bukan di Indonesia yang mengarang. Tapi kemanfaatannya itu bisa kita rasakan sampai sekarang. Dan bukan cuma di Indonesia. Indonesia itu hampir semuanya pondok pesantren mesti menggunakan kitab yang namanya Al-Jurumiyah. Di seluruh dunia itu mayoritas mesti menggunakan yang namanya kitab Al-Jurumiyah. Maka semoga di bulan Ramadan ini dengan keberkahan bulan Ramadan kita bisa istiqomah dan semoga amal ibadah yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.